Katanya sih penghematan anggaran belanja media, tetapi tentu bukan penghematan namanya jika hanya sekedar mengalihkan dari yang tadinya anggaran belanja media ini untuk membayar buzzer yang bekerja melalui akun-akun anonim dengan jumlah pengikut yang cukup besar. Sama halnya ketika anak SMA ini yang hanya bertanya di mana keadilan, apalagi memang yang bersangkutan itu juga tidak punya rumah, gitu. Sudah gitu rumahnya numpang harus digusur lagi. Pak Yos, boleh dong pesan-pesan, karena saya dapat buku dari Pak Bupati judulnya Jejak Langkah Mencapai Asa Kejayaan. Mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan-pesan untuk anak-anak muda di luar sana yang punya interest juga sama-sama di politik, karena hari ini kita sedang menghadapi situasi yang tidak sedang baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha damang dulurku sadayana, salager sehat, alhamdulillahnya. Ya mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan ya lur ya. Oke, hari ini kita akan hari ini kita akan mereaksi ya kan beberapa video yang lagi ya lumayan agak-agak anu lah gitu ya. Kemarin sempat disenggol sama Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi gitu ya lur ya. Oke, seperti apa videonya? Yuk kita tonton bersama. To be honest teman-teman semua, saya cukup geram dengan siapapun kepala daerah yang melakukan pencitraan secara berlebihan. Fakta tidak lebih penting dari opini. Ketika tidak siap dengan kritik di media sosial, mengerahkan buzzer untuk menyerang siapapun yang kontra dengan kebijakannya dengan komentar-komentar yang sangat jahat. Dan untuk yang pro, buzzer juga sudah bersiap nih untuk memuji-muji, membuat dan mengemas konten secara berlebihan, kemudian memviralkannya. Katanya sih penghematan anggaran belanja media, tetapi tentu bukan penghematan namanya jika hanya sekedar mengalihkan dari yang tadinya anggaran belanja media ini untuk membayar buzzer yang bekerja melalui akun-akun anonim dengan jumlah pengikut yang cukup besar. Dan semua itu didesain teman-teman, termasuk juga untuk warga yang memberikan testimoni sehingga seolah-olah pro dengan kebijakannya, yang itu kebijakannya menandakan tidak ada pertentangan dengan rakyat. Toh rakyat juga setuju-setuju aja dengan kebijakan tersebut. Ketika diberikan kritik gitu ya, yang memberikan kritik kemudian dianggap ini hanya sekadar teori aja, tidak membumi, tidak dekat dengan rakyat kecil, padahal kita sadar bahwa kita sendiri juga adalah rakyat. Yang kemudian kita melihat ketika ada pengamat politik yang menyampaikan kritik, menyampaikan saran, itu dianggap kita tidak memberikan dampak apapun karena hanya sekedar omon-omon aja gitu. Padahal di era keterbukaan informasi publik sekarang ini, masyarakat ini sudah semakin cerdas dan semakin melek terhadap politik. Dan ketika di media sosial itu sudah sulit untuk dibendung, maka ya wajar lah ketika muncul adanya yang pro dan ada juga yang kemudian yang kontra. Yang pengamat politik ketika memberikan kritik dianggap tidak dekat dengan rakyat, padahal kita sudah banyak melakukan dialog, melakukan penelitian, melakukan dialog dengan anak-anak muda, mengadakan kegiatan, merangkul perempuan, disabilitas, teman-teman masyarakat adat. Tetapi ketika kita tidak ada buktinya gitu ya, kemudian tanpa pencitraan, hanya bekerja dalam senyap, ya kita dianggap seolah-olah kita tidak melakukan apa-apa. Mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy itu pernah menyampaikan, bangsa yang demokratis itu tidak perlu takut dengan rakyatnya yang bebas berpendapat untuk menilai sebuah kebenaran dari penyelenggara negara secara terbuka. Karena tanpa kebebasan berpendapat, demokrasi ini akan mati, demokrasi ini tidak akan hidup gitu. Jadi ketika mengkritik pejabat publik, justru harusnya bersyukur. Kenapa? Karena masih ada nilai-nilai demokrasi dan itu adalah salah satu bentuk meaningful participation atau partisipasi bermakna dari masyarakat yang masih punya kepedulian terhadap kondisi daerahnya. Almarhum Buya Syafi'i Ma'arif pernah menyampaikan, menjadi pemimpin itu memang cukup berat, tetapi mulia dan menantang. Apalagi
menjadi pemimpin di abad media sosial, di abad huru-hara yang syarat dengan kegaduhan. Kritik saat ini tentu saja akan banyak sekali disampaikan melalui media sosial, apalagi untuk kepala daerah dan pejabat publik yang sangat aktif di sosial media. Jadi ketika ada yang mengkritik, saya berharap tentu nggak baper gitu ya. Dan seolah-olah memang ada ketika ada yang kontra itu ada penyerangan gitu kepada kepala daerah. Tidak. Apalagi ketika kebijakannya itu yang dinilai tidak meaningful participation, kemudian tidak ada kajian secara komprehensif, merasa benar sendiri, dan merasa bahwa itu adalah kebutuhan rakyat. Ini yang menurut saya keliru dan harus kita luruskan bersama-sama. Nah, tentu saja saya berharap para kepala daerah, siapapun itu, dimanapun daerahnya, tidak memaknai kritik dari warga itu secara sempit, tetapi harus dengan pemikiran terbuka, karena perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan, baik itu yang pro ataupun yang kontra. Dan yang terakhir, jadilah negarawan yang tidak reaktif dengan kritik warga, tunjukkan dengan teladan Bapak Ibu semua para kepala daerah untuk rakyatnya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman terkait dengan kepala daerah yang over pencitraan? Ya, bukan oper pencitraan sih kali ya Mbak. Mbak apa Teteh nih? Kalau menurut hemat kami ya, gini dulu ya. Pertama kita lihat nih dari Mbak, siapa namanya? Mbak Neni ya. Jadi gini Mbak, maksudnya itu, ya kalau kita lihat dari gaya bahasa Mbak Neni ini sangat akademis sekali gitu ya. Bagus ya, memang kalau kita lihat beliau ini siapa gitu ya, kita bisa menemukan di websitenya DEEP, ya kan. DEEP itu singkatan dari Democracy and Election Empowerment Partnership atau DEEP Indonesia. Nah, beliau ini adalah sebagai direktur ya Lur ya. Nah, direktur. Jadi ini sebuah lembaga yang non profit yang bergerak di bidang political education lah gitulah mungkin ya, lebih tepatnya gitu, memperkenalkan politik. Nah, apa namanya? Cuman di sini tuh beliau ini memproduksi tulisan juga ya, tulisan meliputi media cetak gitu kan, nah, jurnal serta yang berbentuk buku. Terus kemudian ya beliau juga ini apa namanya? Kalau kita lihat dari biografinya itu, beliau ini sangat peduli dengan isu-isu pemilu, komunikasi politik, demokrasi dan perempuan. Tulisan-tulisannya telah dimuat di berbagai media nasional seperti Koran, Tempo, Kompas, Media Indonesia, Republika, Pikiran Rakyat, Rumah Pemilu, Detik, CNN Indonesia, Kumbol, Koran Sindu, dan media lainnya. Ya, fix berarti Mbak ini adalah seorang warta media gitu ya, warta media yang independen lah gitu. Ya, korelasinya apa gitu? Korelasinya tentu saja ada ya kan? Ya, kan dikritik bahwasanya di awal-awal tadi kalau kita perhatiin kan kata-katanya itu adalah percuma dong gitu, pengurangan budget untuk kerjasama dengan media, akan tetapi malah untuk bayar buzzer. Nah, jadi untuk sementara kita bisa menilai bahwasanya ini adalah sebuah ya persaingan aja lah gitu, persaingan standar. Cuman mungkin biasanya kan ada dana masuk, ini sekarang agak-agak sepi nih gitu-gitulah mungkin ya, kita juga nggak tahu. Cuman kalau kita lihat dari profil beliau, kita lihat dari biografinya ya sepertinya sih seperti itu. Cuman dulur semua silakan dikonfirmasi, ada kok websitenya bisa dilihat. Dan ini itu berkantornya di Jakarta Lur ya, di Jakarta Timur. Oke. Nah, next kita lanjut video selanjutnya Lur. Kahatur Kang Deddy Mulyadi Gubernur Provinsi Jawa Barat, hapunten pisan sateacana bilih sakumaha wantun Pak. Jadi beberapa hari yang lalu saya menonton video anak SMA yang mengkritik beberapa kebijakannya Kang Deddy. Dan saya sudah bisa memprediksi bahwa anak ini akan ditemui oleh Kang Deddy dengan melakukan konfirmasi beberapa hal.
Ini sebetulnya terlepas dari seperti apa latar belakang anak tersebut. Kalau banyak orang bilang ini anak ekonomi sulit, tapi kemudian gaya elit, dan juga Kang Deddy tidak sepakat dengan beberapa kritiknya yang disampaikan sehingga berupaya dan mencoba untuk meluruskan. Tetapi justru Ini yang saya di melihat Bekasi itu anak ya, ini punya keberanian yang sangat yang luar mengkritik biasa KDM. untuk menyampaikan pendapatnya, untuk menyampaikan kritiknya, dan anak ini tentu memiliki daya kritis yang cukup Yang tinggi. rumahnya Tidak digusur itu semua lur. anak muda bisa seperti ini, apalagi kemudian itu adalah perempuan. Karena saya pernah muda, dan ketika dulu SMA sampai dengan kuliah, Sekarang udah saya tua gitu sering Mbak. sekali mengkritik kebijakannya Kang Ahmad Heriawan karena kerap kali menimbulkan kontroversi di masyarakat, terutama anak-anak muda. Tetapi setelah 10 tahun berlalu, selepas saya menyelenggarakan acara School of Politics Nah itu dengan tadi lur. Rumah Perubahan Pak Renal Kasali, Jadi saya sering mengadakan bertemu dengan event-event Pak kayak gitu Ahmad lur. Heriawan yang terbuka dengan kritik-kritik yang saya sampaikan dulu. Periode Pak Ridwan Kamil misalnya, saya juga sempat ramai di ruang publik karena saya menjadi pelapor dugaan politik uang dan keterlibatan kepala desa yang dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil, meskipun kemudian ini tidak dilanjutkan ke tahap penyelidikan berikutnya. Wah, Percayalah kenapa tuh Kang Mbak? Deddy, sebagus apapun kebijakan Kenapa tidak Kang dilanjutkan Deddy Mbak? sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat, yang tidak setuju itu pasti akan selalu ada. Dan ini adalah keniscayaan gitu ya. Kritik itu hal yang biasa menurut saya. Atau ada banyak orang yang mungkin bertanya, terutama anak-anak muda, tentang apa dan mengapa. Sama halnya ketika anak SMA ini yang hanya bertanya, di mana keadilan? Apalagi memang yang bersangkutan itu juga tidak punya rumah, gitu, sudah gitu rumahnya numpang harus digusur lagi. Nah itu Ya, salahnya. terkadang memang kita belajar demokrasi di negara Kan Indonesia ini, tempatnya bukan orang itu tempatnya terlalu cepat gitu. menghakimi Salah dan tempatnya. terlalu malas untuk mendengar. Padahal mendengar itu adalah kemampuan komunikasi terbaik, apalagi bagi seorang pemimpin. Orang yang berani bertanya justru dia adalah cahaya di tengah kegelapan. Kalau kita baca tulisannya Mas Sukidi, diversity thinker lulusan dari Harvard University, yang saya juga sering kali berdiskusi dengan beliau, baik itu di telepon ataupun kemudian juga melalui secara langsung. Beliau selalu berpesan, jika segala sesuatu di sekitarmu itu gelap, lihatlah lagi, mungkin kamu adalah cahayanya. Dan tentu filosof Socrates juga menyampaikan bahwa berpikir kritis itu bukan Akademis banget berarti ya kita lur ya. melawan. Itu adalah bagian dari tindakan mencari kebenaran, dan mempertanyakan sebuah kebijakan itu tidak dianggap lemah, karena itu adalah tanda bahwa demokrasi ini masih hidup, demokrasi ini masih ada. Dan kita sebagai warga negara tentu punya kepedulian ketika kemudian ada kebijakan-kebijakan yang kontroversi di mata masyarakat. Kang Deddy saya kira tidak perlu merasa terancam ketika mendapati ada banyak kritikan-kritikan. Toh warga Jawa Barat dan juga di luar banyak warga Jawa Barat itu banyak sekali yang mengagumi Kang Deddy. Dan tidak perlu juga melakukan komunikasi defensif, apalagi sampai disiarkan melalui YouTube, lalu kemudian melalui seluruh akun media sosialnya Kang Deddy, untuk menunjukkan bahwa Kang Deddy itu udah benar gitu. Masyarakat juga udah bisa melakukan penilaian itu gitu ya. Dan justru ketika ada kritik, sedikit-sedikit saya melihat Kang Deddy panggil gitu ya, atau menemui orang tersebut. Yang ini justru menunjukkan adanya nuansa intimidatif. Justru menunjukkan nih kegagalan membangun percakapan yang setara. Seharusnya ya sudah, ini negara demokrasi, orang bebas berpendapat. Itu yang dikhawatirkan oleh Jürgen Habermas dalam deliberative democracy gitu. Dan dalam komunikasi publik, kritik itu justru bisa menjadi peluang untuk menunjukkan keterbukaan dan memperbaiki citra lebih jauh lagi. Untuk long term itu bisa juga membangun dan memperbaiki reputasi gitu. Tapi justru dengan sikap reaktif ini justru semakin memperkuat persepsi publik bahwa kepala daerah tidak siap dikritik,
dan jauh dari nilai-nilai demokrasi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Ya, kalau menurut pendapat kami sih Mbak, bukan reaktif ya, mungkin proaktif gitu ya. Bener nggak Lur? Ada yang setuju? Jangan setuju, ntar dikatain buzzer maneh. Ya kalau menurut pendapat kami sih gini, KDM itu bukan reaktif. Reaktif itu dengan proaktif memang beda-beda tipis ya. Kalau menurut kami, mohon maaf sebelumnya, punten-punten nih, kami hanya orang bodoh gitu kan. Cuman ya ingin bersuara sedikit lah gitu ya tentang apa namanya, pendapat dari Mbak Neni ini gitu. Nah, menurut kami Mbak, apa yang dilakukan oleh KDM itu kan bentuk ya, bentuk dari apa yang selama ini kerap terjadi gitu. Nah, kita lihat beberapa gaya pemimpin kita selama ini tuh kan cenderung kelihatannya arif, kelihatannya bijaksana gitu di depan kamera gitu. Ya, tapi kenyataannya gitu kan setelah selesai masa jabatan ya kebongkar lah semua. Nah, menurut hemat kami, dan kami disclaimer dulu, kami ini bukan buzzer gitu ya. Ya kami adalah hanya warga Jawa Barat biasa yang sangat mencintai Kang Deddy Mulyadi gitu. Dengan gaya kepemimpinannya yang mungkin kalau menurut Mbak sedikit tadi apa defensif ya kan, terus kemudian sedikit intimidatif. Ya memang sebenarnya pemimpin harus gitu sih Mbak kalau menurut kami gitu. Karena apa? Pemimpin tuh harus strong. Nah, harus strong tuh gini, yang penting antara ucapan sama perbuatan itu balance itu, bener nggak? Nah, karena kalau cuman ucapan yang keras, tindakannya juga nol ya sama aja bohong. Begitupun sebaliknya. Nah, jadi ketika Kang Deddy Mulyadi cara bergaya dia untuk memimpin itu, ya, nah itu memang sudah disesuaikan dengan kultur. Kan beliau ini pemimpin Jawa Barat nih, ya gitu. Dengan kultur. Nah, di tanah Sunda di Jawa Barat gitu. Ya bisa jadi mbaknya ini mungkin kayaknya sih bukan orang Jawa Barat. Cuman kalau kami lihat sih kuliahnya di Pajajaran gitu kan. Nah, mau mengambil gelar doktor gitu. Nah, jadi mungkin mbaknya kali yang harus bisa menyesuaikan gitu kan dengan gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Dan kita lihatlah beberapa aspek keterbukaan, nah, karena beliau sangat menjunjung kejujuran Mbak gitu ya. Nah, kejujuran dalam hal apa semuanya, termasuk anggaran ya, termasuk kemudian apa namanya, keterbukaan. Nah, masalah semua dikontenkan, ya menurut kami itu bagus gitu. Justru kami kalau KDM nggak ngonten, kami bertanya-tanya, kemana ya Bapak Ahing? Kok teka tempo gitu kan? Biasanya kan sehari bisa 2 kali, bisa 3 kali untuk melaporkan ataupun kepada rakyat. Karena kan kita ini rakyat itu sebagai pimpinan tertinggi ya sebenarnya di negara ini ya gitu kan. Ketika ini dikontenkan, kami senang. Ya kalau menurut kami ya mohon maaf sebelumnya kalau salah, tapi ini menurut kami itu sangat sangat oke aja gitu kalau dikontenkan gitu. Nah, jadi seperti ada semacam transparansi, dan memang itu kan tujuan KDM. Semuanya ditransparansikan. Ya kalau masalah ada orang yang mengkritik dipanggil, perasaan belum ada, baru siapa itu yang waktu pas yang tadi diceritain di sini Aura Cinta. Itu menurut kami kan dipanggil bukan dia sendiri loh Mbak, dipanggil tuh sama keluarganya, sama ibu bapaknya kan. Nah, karena kecuali kalau dipanggil sendiri baru disebut intimidasi. Ini kan dalam sebuah forum. Dalam sebuah forum terus kemudian ada keluarganya, ada ibu bapaknya. Nah, jadi di situ KDM menunjukkan kepada orang tuanya, ini anak kamu tolong diurus gitu kan. Tapi tidak secara langsung, hanya menunjukkan, karena kan ada beberapa hal yang bisa kita bicarakan, ada juga yang harus kita kasih contoh. Ya Mbak ya. Gitu. Ini menurut kami. Ya mohon dikonfirmasi kalau ini salah. Ya setiap orang berhak untuk berpendapat, akan tetapi bagi kami sebagai warga Jawa Barat, Bapak Aing adalah representasi dari seorang pemimpin yang selama ini sangat kami damba-dambakan. Gitu ya Mbak. Oke, kita lanjut. Halo teman-teman semua, saat ini saya berada di tempat kediamannya Pak Bupati Lamongan
Pak Yes, terima Oh, kasih jangan mbaknya atas orang Lamongan. undangannya, silaturahimnya ke sini. Pak Yes, boleh dong pesan-pesan, karena saya dapat buku dari Pak Bupati, judulnya Jejak Langkah Mencapai Asa Kejayaan. Mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan-pesan untuk anak-anak muda di luar sana yang punya interest juga sama-sama di politik, karena hari ini kita sedang menghadapi situasi yang tidak sedang baik-baik saja. Butuh motivasi ini dari Pak Bupati untuk teman-teman. Politik adalah untuk mencapai kekuasaan, dan kekuasaan itu akan kita persembahkan Kekuasaan. kesejahteraan rakyat. Untuk itu kita perlu belajar politik, kita perlu tahu banyak tentang politik, dan kita mempelajari sistem politik dan semua yang mempengaruhi. Ya politik mah kendaraan lah Pak. Kita harus belajar dimanapun saja. Kata Pak Renal, kita harus terus bisa aging untuk beradaptasi, sehingga kita terus bisa bertahan dan berdaya saing, supaya tetap kuat dan tidak menjadi kita harus menjadi driver bukan follower. Nah, kalau Persupir berarti Pak. Dari Bertrand Branch itu yang mengatakan bahwa buta terburuk itu adalah buta politik. Harga air minum saja itu ditentukan dari keputusan politik. So, buat teman-teman semua, tadi apa kata Pak Bupati, teman-teman tetap optimis, karena pesimis kita juga tidak akan pernah menyelesaikan persoalan bangsa. Benar nggak Pak Bupati? Terima kasih teman-teman. Ya kalau soal buku, KDM juga punya buku Lur ya kan. Nah, orang Sunda juga bisa gitu. Bukunya judulnya bagus juga itu Lur. Itu ide pemikiran dari Kang Deddy Mulyadi dalam bentuk buku gitu ya Lur ya. Oke, kita lanjut. Mengatakan dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada pemilu kali ini lebih parah ketimbang Oh, narasumber ya. sebenarnya bentuk pelanggaran Mbak Neni ini. apa yang disebut lebih parah, dan berapa banyak kasus seperti ini ditemukan di lapangan, Mbak Neni? Iya, kalau kita melihat di lapangan berdasarkan hasil pemantauan di Indonesia, memang pemilu ini masih menjadi instrumen yang rapuh ya, sehingga bukan hanya mengancam kredibilitas dan legitimasi pemilu yang diselenggarakan, tetapi juga esensi demokrasi yang terancam. Karena di situ ada berbagai anomali yang menyentuh aspek legitimasi dari pemilihan presiden 2024. Jadi dari rentetan pelanggaran yang terjadi sejak masa tahapan pencalonan, tahapan kampanye, sampai dengan menjelang pemungutan dan penghitungan suara. Dan saya rasa permasalahan Narasumber dia Lur. harus dibawa ke jalur hukum dan Mahkamah Konstitusi. Ya narasumber acara-acara televisi juga ya, berarti nyambung lah sama yang kami bilang di awal tadi ya kan. Ya wajar kalau memang ada rasa ya sedikit gerah lah gitu. Ada yang Kita menarik lanjut ya dari Lur ya. video saya sebelumnya tentang membongkar politik pencitraan Deddy Mulyadi. Tidak sedikit komentar negatif dan nyinyir dengan membela habis-habisan dan menyampaikan bahwa saya lebay lah, terlalu banyak teori lah, dan lain-lain. Waduh, Padahal diserang. dalam video tersebut saya hanya memberikan edukasi. Ah. Apa yang saya sampaikan ketika kemudian Pak Deddy Mulyadi melakukan pencitraan, apakah itu salah? Tentu tidak. Karena itu menjadi bagian dari political marketingnya Pak Deddy Mulyadi. Wish, Untuk para pengikut yang political fanatik, saya marketing. ingin menyampaikan sih bahwa kita perlu mengawal semua program dan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Saya sangat percaya, not just 100% but also 1000%, bahwa Kang Deddy Mulyadi akan mampu memberikan perubahan dan menjadikan Jawa Barat ini semakin progresif. Wih. Tetapi kita kan semua perlu waspada. Dulu kita ingat betul ketika Ridwan Kamil sudah menjadi gubernur, banyak pendukung yang sangat fanatik dan membela Ridwan Kamil habis-habisan. Tetapi selama kepemimpinan Ridwan Kamil, saya selalu kritis terhadap program, karena program-program yang dibuat oleh Pak Ridwan Kamil saat itu only for political branding institution gitu. Hanya untuk pencitraan dan pemolesan seolah-olah seakan-akan baik, seolah-olah progresif, seolah-olah Padahal inovatif, seolah-olah kreatif. Misalnya apa? Ada petani milenial dan lain sebagainya. Seperti tampak bagus mentereng, tampak bagus di luar gitu ya.
mentereng di luar, tapi kemudian sebetulnya di dalamnya itu ambruk gitu. Ya teman-teman bisa melihat sendiri hari ini Pak Ridwan Kamil sebagai tersangka kasus bancakan iklan BJB yang merugikan kerugian negara ratusan miliar. Saya hanya ingin kita semua belajar dari pengalaman. Tentu saja pencitraan itu boleh, asal proporsional dan telling the truth, mengatakan apa adanya sesuai dengan fakta. Karena harus ingat bahwa citra yang baik yang sudah dipoles itu saja tidak cukup untuk bisa membuat masyarakat itu bisa percaya gitu. Dan ketika kemudian sudah dipoles sedemikian rupa, kalau memang tujuannya bukan untuk kemaslahatan rakyat, maka tentu akan berakhir dengan tragis. Ya kan KDM untuk kemaslahatan rakyat, Mbak. Bahwa Pak Deddy Mulyadi saat ini Gubernur Provinsi Jawa Barat bukan YouTuber, bukan TikTokers. Tidak perlu semuanya itu harus diupload ke sosial media, apalagi yang kemudian tidak ada kaitannya dengan kepentingan publik. Dalam privacy management teori itu menyebutkan harus ada kontrol informasi yang kita posting di sosial media antara informasi bahasa media itu lur. dengan informasi Bahasa media, kontrol informasi. Kalau ada orang lain yang memposting sih, ya itu tidak menjadi masalah ya, silahkan aja. Karena tidak semua pejabat publik berhasil melakukan pencitraan, lalu berhasil pula mendapatkan kepercayaan publik dan husnul khotimah di masa jabatannya. Tetapi ketika pejabat itu melakukan hal yang tulus, ya saya percaya sampai detik ini bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sangat tulus. Kepercayaan publik itu gak akan kemana kok. Dengan atau tanpa diposting di sosial media gitu. Semua kegiatan-kegiatan penting itu Mbak, harus dengan personal khususnya gitu ya. Tapi boleh kan kita saling mengingatkan. Ya, boleh. Apa yang kemudian akan diingatkan oleh teman-teman kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat di periode ini, silahkan teman-teman sampaikan. Oke Mbak, jadi gini, kalau menurut hemat kami gitu ya, hemat kami itu memang harusnya disampaikan gitu, perlu untuk disampaikan. Dan jadi kan Kang Deddy Mulyadi ini kita tahu, kalau kata Mbak tadi, ini bukan seorang TikToker, bukan seorang YouTuber. Ya kalau menurut kami Mbak, ya memang harus dikontenkan gitu. Karena Kang Deddy kan memang, kalau tadi kata Mbak, bukan TikToker, bukan YouTuber gitu ya. Nah itu menurut kami belum tepat gitu. Nah belum tepat karena ya dari YouTube dan TikTok itulah Kang Deddy bisa menyerap duit gitu ya. Nah duit dari luar terus kemudian diserap masuk gitu kan ke Indonesia. Itu kan dibagikan ke masyarakat. Ini menurut hemat kami, mohon maaf dikonfirmasi aja kalau ini belum tepat gitu kan. Nah tapi menurut kami itu adalah sesuatu yang sangat brilian gitu. Karena mengontenkan. Ini kan konten itu kan free gitu Mbak, ya free. Dan ketika ada bahan untuk dikontenkan, kita aja nih sebagai konten kreator nih selalu mencari bahan, selalu mencari ide ya kan untuk membuat sebuah konten. Nah, kebetulan Kang Deddy Mulyadi ini selalu memiliki bahan yang untuk dikontenkan. Dan di dalamnya itu ada ketransparansian masalah kegiatan beliau sebagai gubernur. Gitu. Nah, jadi menurut kami ketika ini dicampur dengan kegiatan individu juga nggak jadi masalah Mbak. Nah, mungkin dari Mbaknya tuh berpikir begini, ketika Kang Deddy Mulyadi ini sudah mulai menonjol dan banyak menyita perhatian bukan cuma warga Jawa Barat. Nah, ini mungkin menurut Mbak Neni yang Mbak pelajari itu, ini bahaya ya, mungkin yang kami tangkap seperti itu. Jadi ketika ini memang dilakukan oleh orang yang tidak tepat, bisa jadi Mbak, gitu, bisa jadi. Nah, akan tetapi ketika kita melihat Kang Deddy Mulyadi, sepertinya kita tidak perlu terlalu khawatir gitu ya, cukup mengawasi betul ya kan, melihat situasi kondisi seperti apa. Nah, Kang Deddy Mulyadi ini apakah masih berkomitmen, berkonsisten untuk terus membela masyarakat? Ya, walaupun kami pribadi sangat yakin karena beliau itu kalau disebut konsisten dan komitmen itu sejak dulu gitu. Nah ketika beliau masih jadi bupati kan sampai menjadi anggota dewan gitu Mbak ya. So kesimpulan untuk konten kali ini adalah khawatir boleh tapi paranoid jangan ya, mungkin gitu sih ya Mbak.
Mudah-mudahan sih ke depannya ya seperti ada kata-kata untuk membayar buzzer itu kan tidak ada bukti, dan kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang gitu ya. Ya contohnya seperti kami ini adalah bentuk kecintaan kami terhadap Kang Deddy Mulyadi sebagai pemimpin kami di Jawa Barat gitu, Mbak. Oke, kita lanjut next video. Assalamualaikum, sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Semoga pagi hari Di ujung sehat enjing, selalu. Pak Deddy. Semoga seluruh warganet semuanya dalam keadaan bahagia. Amin ya Allah. Pagi hari ini saya menyampaikan ya, karena ini berkembang di media sosial, ada yang menyampaikan bahwa tidak ada artinya pemangkasan anggaran media 47 miliar, kemudian ternyata uangnya digunakan untuk bayar para buzzer. Saya Ada, Pak. sampaikan ya, silahkan dicek di anggaran Iyalah. Provinsi Jawa Barat. Iya, Dinas Pak. Informasi Komunikasi, ada nggak sih anggaran untuk bayar para buzzer? Kalau Anda menemukan, silahkan dilaporkan saja ke aparat penegak hukum. Benar. Anggarannya terbuka kok, tinggal Iya benar. diambil datanya, ada kok, silahkan aja, atau datangi Dinas Informasi Komunikasi, tanyakan ada nggak anggarannya, pinta tuh buku datanya, ambil. Nah, Iya benar, itu Pak. saya persilahkan ya. Jadi sampai hari ini kalau ternyata di media sosial banyak sekali yang memberikan support, itu mereka adalah warga yang memiliki pikiran dan harapan akan perbaikan dan kebaikan di Provinsi Jawa Barat. Betul, Pak Deddy, Mereka betul. bukan buzzer, mereka orang-orang yang memiliki rasionalitas dan emosionalitas Siap. tanpa kita menjelekkan orang lain ya. Iya ya, Terima Pak. kasih ya atas kecurigaannya, karena rakyat ini penting curiga Benar, pada benar, Pak. pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tidak dicurigai, nanti pemimpinnya mengambil tindakan-tindakan yang merugikan. Terima kasih ya, tetapi saya harap sebelum speak up di media sosial, lebih baik siapkan dulu datanya baru speak up. Karena kan kita Benar-benar, tidak Pak Deddy. mungkin speak up sembarangan tanpa data, karena itu termasuk kategori penyebaran berita bohong ya. Salam untuk Mbak yang berkerudung yang speak up. Saya menggunakan dana APBD untuk bayar buzzer. Terima kasih Mbak, semoga Mbak sehat, berkah bersama keluarganya, dan mudah-mudahan dibiasakan hidup tidak berbohong di depan umum. Atur nuhun. Sawang Sulna, Bapak Aing. Aduh. Ya itu Lur ya. Respon dari Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi ya cukup menohok juga gitu kan. Ya teguran lah secara halus. Ya memang benar, jangan pernah speak up tanpa ada data gitu ya atau fakta. Ya jadi pelajaran Lur buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah ya dari video ini dan menjadikan ini pembelajaran juga. Dan buat Lur semua yang mau komen, silakan komentar, tapi tolong dijaga komentar yang baik dan bijak. Jangan pernah mendiskreditkan siapapun, jangan pernah menghina siapapun, dan jangan pernah membuli siapapun Lur ya. Oke, mungkin gitu dulu untuk video kali ini Lur. Terima kasih banyak sudah menonton sampai dengan detik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.